Selamat pagi anak ibu sekalian yang diberkati Tuhan. Ibu harap kalian semuanya sehat-sehat ya. Baik anak ibu, kita berjumpa lagi di dalam materi kita, yaitu memilih tidak berputus asa. Nah, hari-hari ini banyak orang yang berputus asa oleh karena banyak masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, kalau orang tidak punya Tuhan, mereka akan berputus pengharapan, putus asa. Tapi yang memiliki Tuhan akan diberi kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Nah, baik anak ibu, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, persiapkan dulu dirimu ya dengan baik-baik. Persiapkan Alkitabmu, bukumu, dan pena ya, supaya secepatnya kamu catat apa yang kamu terima dari materi yang ibu berikan ini, supaya bermanfaat pembelajaran yang ibu sampaikan. Ibu minta sama kamu semuanya, ikuti dengan baik, ikuti dengan sungguh-sungguh supaya bermanfaat materi yang ibu sampaikan kali ini. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, siapkan dirimu, ambil posisimu yang terbaik. Kita akan masuk dulu di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan, dan seterusnya nanti kita akan berdoa bersama-sama. Nah, ibu harapkan kalian semua ikut nyanyi bersama-sama dengan ibu, karena di slide ini sudah ibu siapkan teksnya, liriknya, dan kita akan bernyanyi bersama-sama. Nah, pujian ini berjudul Permata Hatiku. Nah, kita sama-sama menyanyikannya ya.
Tuhan berikan kesempatan lagi bagi kami untuk belajar. Tuhan senantiasa tolong kami, jamah hati kami, urapi kami Tuhan, urapi media yang kami pakai supaya setiap pembelajaran ini tidak sia-sia, tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat memahami dan dapat kami memanfaatkannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, bagimulah segala hormat, puji, syukur, dan kemuliaan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak Ibu, puji Tuhan, kita akan mulai pembelajaran kita ya. Nah, berikutnya kita akan lihat di sini tujuan pembelajaran yang mau kita capai dari materi mengambil keputusan untuk tidak berputus asa ya. Melalui model pembelajaran discovery learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik dapat mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan tentang konsep keterbatasan manusia. Kemudian menjelaskan janji Allah di dalam Mazmur 21 sampai Mazmur 30. Yang berikutnya mempraktekkan sikap hidup beriman dan berpengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya melalui relasi dengan sesama dan cara memotivasi atau membangkitkan semangat hidup orang lain yang sedang putus asa ya. Nah, jadi anak ibu, kita diharapkan bisa menjelaskan janji Allah yang terdapat di dalam Mazmur 21 sampai Mazmurnya yang ke-30. Kemudian kita memiliki praktek hidup, sikap hidup sehari-hari, yaitu melalui cara kita berteman kepada orang lain dan memotivasi, memberi semangat, memberi dukungan kepada orang lain yang sedang putus asa. Mungkin ada temanmu yang sedang putus asa, yang hilang pengharapannya. Nah, kita sebagai anak Tuhan, mari kita motivasi dia, mari kita berikan semangat, membangkitkan semangat bagi dia. Semoga dia memiliki semangat yang baru ya. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Nah, anak ibu, setelah kita lihat tadi tujuan dari pembelajaran itu, kita masuk ke pembacaan Alkitab, literasi dari Alkitab dari Matius pasal 25 sampai 33. Kamu akan baca itu di beberapa ayat di situ, tapi intinya di situ, di ayat itu yang dibicarakan apa? Ya. Nah, kamu lihat di sini. Inti daripada ayat Matius 6 ayat 25 sampai 33 itu adalah mengenai pemeliharaan Allah. Kenapa pemeliharaan Allah? Karena sebelumnya ada banyak orang yang khawatir ya. Ada banyak orang yang bimbang, ada banyak orang yang berputus asa. Nah, ayat ini dalam Matius ini menjelaskan, kamu lihat sini. Nah, ibu sudah tampilkan di sini gambar burung di udara. Firman itu bilang, ayat ini bilang, kamu lihat itu burung di udara tidak menabur, tetapi mereka dipelihara Tuhan. Kamu lihat burung itu, mereka bahagia, mereka terbang bisa kemana-mana, mereka senang, mereka dapat makan juga, walau mereka tidak bekerja. Nah, tapi jangan salah anak ibu ya. Kalau begitu, aku gak usahlah belajar, gak usahlah bekerja, gak usah membantu orang tua, kan dipelihara Tuhan. Nah, itu salah, bukan seperti itu konsepnya. Nah, dalam hal ini, burung di udara ini memberikan pengajaran kepada kita supaya jangan khawatir. Nah, burung yang tidak bekerja ini juga dipelihara Tuhan. Apalagi manusia yang diberi akal budi, yang diberi cara berpikir, bisa memikirkan bagaimana cara mendapatkan makanan, bagaimana cara mendapatkan pekerjaan, bagaimana cara mendapatkan nilai yang bagus. Apalagi kita yang bisa memikirkan itu, pasti Tuhan pelihara. Nah, kemudian nih, gambar bunga bakung di padang. Firman ayat ini bilang, lihat, perhatikan bunga bakung di padang. Mereka tidak pernah membenahi diri, mereka tidak pernah pergi ke salon berdandan diri. Tapi ayat itu bilang mereka itu jauh lebih indah dari jubahnya Salomo. Nah, artinya apa?
Mereka tidak ada kekhawatiran. Nah, anak ibu, kadang-kadang Tuhan izinkan kita belajar kepada pada lingkungan yang ada di sekitar kita. Tuhan izinkan kita belajar kepada binatang, nih burung yang tidak pernah khawatir ya, hal makanan dan minuman akan hidupnya, tidak pernah khawatir. Tuhan suruh kita belajar sama burung. Kemudian kita belajar kepada bunga-bunga bakung yang ada di padang, yang tidak pernah berdandan diri, berhias diri, tetapi mereka sangat indah. Intinya apa itu? Tuhan pelihara mereka. Nah, belajar dari sini, melihat dari sini anak ibu, seharusnya kita tidak boleh berputus asa. Ya. Nah, berikutnya, apa yang sering dikhawatirkan manusia? Nah, ini dia. Nih hal makanan. Apa yang mau dimakan? Ekonomi sudah semakin merosot, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Banyak yang kehilangan pekerjaan ya. Banyak yang kehilangan mata pencaharian. Nah, ini hal makanan. Ini yang sering dikhawatirkan oleh orang ya. Nah, sebab itu jangan pernah khawatir hal makanan ya. Hal minuman. Nah, apalagi yang dikhawatirkan oleh orang, yang sering dikhawatirkan oleh orang lain, ini hal pakaian nih. Apa yang mau kupakai ya, itu sering dikhawatirkan orang. Berikutnya apa lagi? Hal tempat tinggal nih ya. Ini sering dikhawatirkan oleh orang. Apalagi hal kesehatan sering dikhawatirkan oleh orang. Kadang-kadang karena kekhawatirannya ini mengenai makanan, sampai dia merampok, sampai dia membunuh ya. Bagaimana supaya dia mendapatkan uang lalu dia bisa membeli makanan. Nah, bagaimana dia supaya mendapatkan pakaian? Nah, sering melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, apalagi nih, hal kesehatan. Hari-hari ini sering kali orang khawatir dengan COVID-19, dengan virus corona ini, dengan adanya virus ini orang sering khawatir ya. Nah, tetapi Tuhan bilang bagi kita semuanya, tadi dalam pembacaan ayat Matius 6 ayat 23 ayat 25 sampai 33 tadi ditegaskan di situ, jangan kamu khawatir mengenai ini semuanya ya. Jangan khawatir mengenai ini semuanya. Ini yang sering dikhawatirkan oleh orang. Nah, kemudian kamu sebagai siswa, apa yang kamu khawatirkan? Tidak naik kelas kah? Kamu khawatir tidak naik kelas? Apalagi yang kamu khawatirkan? Kesehatan, ada mungkin keluargamu yang sakit, kamu khawatir. Apalagi yang kamu khawatirkan? Ditinggalkan oleh orang tuamu. Apalagi ditinggalkan oleh sahabat yang paling dekat denganmu. Apalagi yang kamu khawatirkan? Ekonomi keluarga. Dan mungkin masih banyak lagi yang kamu khawatirkan anak ibu ya. Banyak lagi yang membuat kamu putus asa. Banyak yang membuat kamu menjadi putus asa dan khawatir. Nah, tetapi Matius 6 ayat 23 sampai 25 sampai 33 tadi ini diakhiri dengan ayat yang ke-33. Apa bunyinya? Mari kita baca sama-sama ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, apa itu yang akan ditambahkan kepadamu? Apa yang kamu khawatirkan tadi? Kalau kamu cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan dicukupkannya seluruh kebutuhanmu. Yakin anak ibu, percayalah kepada firman Tuhan. Ya, kalau cari Allah terlebih dahulu, cari kebenarannya, hidup menurut firman Tuhan, ya, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, suka membaca Alkitab, ya, merindukan Tuhan. Itulah yang disebut dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu pasti akan Tuhan cukupkan semuanya, bahkan ditambahkan apa yang menjadi keperluanmu. Ya. Sebab itu anak ibu ditekankan bagi kita kali ini, jangan pernah kamu khawatir akan hal ini. Kalau kamu khawatir tidak naik kelas, makanya kamu belajar. Apalagi sekarang belajar jarak jauh, jangan seenak-enaknya ya.
Kalau kamu khawatir kesehatan keluargamu, makanya kamu ikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kalau kamu takut ditinggal orang tuamu, makanya jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Anak yang mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Kalau kamu khawatir ditinggal oleh sahabatmu, jadilah kamu teman yang baik. Ya, kalau kamu khawatir tentang ekonomi keluarga, berharaplah kepada Tuhan, berdoa supaya orang tuamu tetap diberi Tuhan pekerjaan dan kebutuhan kalian dicukupkan. Nah, sekali lagi Ibu tekankan di Matius 6 ayat 33. Sekali lagi sama-sama kita baca ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir, tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Jadilah orang-orang yang mencari Tuhan senantiasa. Mari anak ibu, kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Kita rangkum supaya kita paham apa yang kita pelajari. Nah, putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Ya. Putus asa adalah kebalikan dari tidak berpengharapan. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa, karena Allah Bapa memelihara kita dengan sungguh baik. Yesus tidak suka kepada orang yang suka berputus asa, tapi Yesus mencari orang-orang yang tetap energik dan bersemangat dalam hidupnya, ya, yang tetap memiliki harapan kepada Tuhan. Nah, Bapa menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebab itu jangan berputus asa. Apa yang menjadi kebutuhanmu hari-hari ini anak ibu? Tadi masalah kebutuhan ekonomi keluarga kah? Percaya kepada Tuhan. Di dalam doamu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kau minta supaya Tuhan memberikan terus pekerjaan bagi orang tuamu, sehingga orang tuamu dapat mencukupi kebutuhanmu. Ya. Nah, apalagi kebutuhan yang lain? Apalagi yang kamu perlukan yang lain? Jangan pernah kamu berputus asa. Mungkin kamu berkata, aku tidak sanggup, aku tidak mampu mengikuti pembelajaran. Nah, anak ibu, jangan putus asa. Kalau engkau berkata engkau bisa, maka engkau pasti bisa. Ya. Jadi buat dulu perkataanmu yang positif supaya kamu bisa mengikuti pembelajaran. Terus anak ibu aktif, giat belajar. Mungkin kamu tadi takut, kamu tidak naik kelas, pasti nanti dimarah orang tua, pasti orang tua sangat kecewa, kamu takut mengecewakan orang tua. Sebab itu belajar terus, ya. Kalau walaupun kita belajar dari jarak jauh, jangan menyurutkan semangatmu, tapi terus belajar. Nah, tiba waktunya jam 7.30, kamu harus sudah mulai masuk pembelajaran. Sebelumnya kamu isi dulu absen dengan baik, ya. Jangan suka absen, tapi belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah berputus asa. Mungkin kamu bilang, duh aku gak mampu, aku gak sanggup. Nah, Tuhan Yesus tidak suka dengan perkataan itu. Tapi mari kita tetap belajar. Ketika kita belajar, maka Tuhan akan memberikan kita kepintaran, sehingga kamu nanti bisa naik kelas. Nah, ayat kuncinya terakhir, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini kuncinya. Kuncinya ditutup dengan ayat ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan tambahkan kepadamu. Kerajaan Allah itu seperti apa tadi anak ibu? Hiduplah menurut firman Tuhan. Rindukan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, baca Alkitabmu. Di situ Tuhan nanti akan berbicara kepadamu, maka Tuhan akan mencukupkan seluruh kebutuhanmu, bahkan diberinya nanti kamu berlimpah-limpah. Nah, inilah rangkumannya. Nah, sebagai refleksi anak ibu, sampai di sini pertemuan kita ya dalam materi memilih tidak berputus asa. Tapi ada tugasmu. Apa itu?
bacalah kitab Mazmur dari pasal 21 sampai pasal 30. Dan di situ temukanlah apa-apa saja janji-janji Allah, ya. Dalam bacaan itu temukan janji-janjinya itu, supaya maksud janjinya itu supaya kita tidak putus asa, ya. Jadi kamu urutkan satu persatu janjinya. Contohnya pasal 21 ada janji Allah di situ, kamu urutkan. Pasal 22 apa janji Allah di situ, kamu buat. Pasal 23 apa sampai pasal 30, ya. Jadi setiap pasal satu janji Allah yang harus kamu urutkan di situ, ya. Nah, baik anak ibu, ibu harap kalian bisa mengerjakannya ini. Nanti kamu masukkan, kamu kerjakan ini di Google Classroom, ya. Puji Tuhan anak ibu, sampai di sini pertemuan kita. Sebelumnya kita akhiri dengan doa, ya. Lipat tanganmu, tutup mata. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Biarlah pembelajaran kali ini memiliki makna yang besar bagi kami. Kami menjadi orang-orang yang tetap kuat dan tetap tegar, sebab Tuhan selalu menyediakan bagi kami apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, tanamkanlah pembelajaran ini bagi kami semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus penuh ucapan syukur kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah anak ibu jangan lupa ya, belajar terus, baca pasal 21 sampai 30 dan kamu nanti urutkan itu satu persatu. Ya, tetap semangat ya anak ibu. Jangan pernah berputus asa, semangat dan kuat ya di dalam Tuhan, belajar dengan semangat. Sampai di sini perjumpaan kita berjumpa di minggu depan. Dah. Selamat pagi.